sebentar saja dicelupkan ke dalam surga, kemudian diangkat, kemudian ditanya, apakah ada kesusahan dunia? Dia katakan, tidak ada ya Allah. Dia sudah lupa. Coba bayangkan kalau seseorang itu tidak punya nikmat iman, kemudian dia mati, maka tidak ada kebaikannya. Maka Utsman bin Affan tatkala ke kuburan itu nangis, Pak. Tapi tatkala diceritakan neraka itu tidak nangis. Sampai pembantunya, wahai Tuhan, kenapa kalau kamu ke kuburan kok nangis? Tapi kalau engkau diceritakan tentang surga dan neraka kok tidak nangis? Beliau mengatakan karena Rasulullah bersabda, kalau orang ini selamat di sini, di kuburannya selamat, di akhiratnya akan semakin mudah. Kalau di kuburannya susah, kelak di akhirat lebih susah lagi. Maka yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu rahimakumullah, yang kita bahas adalah istinja dan istijmar. Karena perkara inilah Rasulullah menyampaikan, innahuma yu'adzibani, sesungguhnya dua kuburan ini diadab oleh Allah. Jadi tatkala Rasulullah itu dalam perjalanan, Rasulullah berhenti dan di situ ada dua kuburan yang Rasulullah mengatakan kuburan dua ini diadab oleh Allah. Wa ma yu'adzibani fi kabirin, kedua orang ini disiksa. Dia menganggap perkara yang dilakukan di dunia bukan perkara yang besar. Amma ahaduhuma, kata Rasulullah, di antara orang yang tadi, fakana la yastatiru minal bauli. Yang pertama disiksa di kuburnya itu kalau dia kencing tidak disempurnakan. Saat membersihkan itu tidak bersih. Kok dibersihkan, jenengan pergi ke mana, Pak? Terminal bis, dah ngadeg ya gitu, dah baru langsung dimasukkan kan gitu. Kok jauh-jauh di sawah itu loh, Pak? Dan jenengan kan objeknya sawah, nggak perempuan. Saya itu pernah malam-malam itu berangkat ngisi pengajian di Masjid Agung Ngawi. Itu kan sawah itu sudah ada yang kerja, Pak, sebelum subuh itu. Ibu-ibu kan gitu kan, wis kerja, sampai itu nanam itu loh, Pak, tandur ya. Ya nggak sengaja berdiri ternyata, Pak, kencing kan gitu. Ini di lokasi tempat kerja kita, maksudnya tempat kerja kita itu di sawah. Ternyata masih banyak orang yang tidak bersuci. Yang bersuci saja masih diancam karena bersucinya tidak bersih. Bapak Ibu rahimakumullah, terkadang tatkala kita menyuci zakar kita, itu sepenting dicuci. Makanya nanti di sini kita akan membahas bagaimana cara Rasulullah mengajarkan agar tatkala kita kencing itu tuntas, tiris, dan tidak akan keluar lagi. Karena kita sering tatkala minta maaf, mandi, buka celana dalam, diambung, kok abune pesing kan gitu. Terus kalau tadi sholat, dalam kondisi kencingnya sudah keluar saat sebelum sholat, selesai sholat, ya, dalam kondisi najis, kira-kira sholatnya diterima tidak, Pak? Tidak diterima. Maka setelah kita kemarin membahas tentang air, membahas tentang najis, sekarang kita dalam ilmu fikih urutannya adalah
kita diajari bagaimana kita bersuci. Baik bersuci itu kencing maupun kita BAB, diajarkan dalam Islam. Sehingga umat Islam tidak boleh sembarangan. Bahkan membiarkan kencing masih atau tertinggal, itu adalah bagian daripada dosa besar. Kenapa kok dosa besar? Karena ada siksanya di dalam kubur. Kalau dosa kecil kan tanda-tandanya tidak ada ancaman. Sementara Rasulullah mengancam, bahkan orang yang kencing sendiri itu, kalau berak biasanya insya Allah lebih Pak daripada orang kencing kan ini. Dalam urusan kencing itu kan paling disepelekan. Dalam isbar, dikumbah ngono tok wis. Yang dikumbah, apa sing enggak dikumbah kan gitu. Maka keterangan para ulama, wa ma yu'adzibani fi kabirin wa innahu lakabirun. Mereka menganggap kencing itu sesuatu yang dosanya kecil. Sementara kencing kemudian tidak dicuci, itu adalah dosanya besar. Maka ancaman itu yang pertama, ancaman adab kubur itu kepada orang yang sama sekali tidak bersuci tatkala mereka buang air besar maupun air kecil. Kemudian yang kedua, ancaman itu adalah orang yang bermudah-mudah dalam urusan membersihkan kencing. Karena apa? Ya udah, setelah dicuci ya sudah dimasukkan tanpa dia nanti melakukan istabarok. Insya Allah nanti kita sampaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, Imam Hakim mengatakan Rasulullah bersabda, aksaru adabil qabri minal baul. Kebanyakan siksa kubur itu disebabkan karena kencing. Hadis diriwayatkan Imam Hakim. Jadi Pak Ibu rahimakumullah, kita harus memperhatikan, jangan menyepelekan yang namanya kencing. Karena Rasulullah sudah mengabarkan, kebanyakan siksa kubur itu karena kencing. Walaupun memang siksa kubur itu ada derajatnya Pak. Ada yang sebentar, ada yang sampai hari kiamat. Kalau dia orang kafir, adab kuburnya setelah dia dikubur sampai hari kiamat, dia akan disiksa. Kalau orang yang beriman melakukan dosa besar, sebanding dengan dosanya. Bahkan Pak Bu rahimakumullah, pentingnya anak soleh. Ustaz Adi Hidayat pernah menyampaikan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang dibaca anak TPA. Mungkin kita gaya doanya cah TPA nggak pernah doa. Sementara doa ini penting Pak. Kalau orang kita diadab, orang tua kita seandainya ya diadab di dalam kuburnya, kemudian kita membaca doa itu, maka adab akan diringankan. Setelah ringan, bisa jadi akan dibebaskan dengan istighfar kita. Jadi adab kubur itu ada. Bahkan Rasulullah dalam tasahud akhir, bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Doa apa? Tasawuf akhir itu Pak. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Jadi kita berlindung kepada yang pertama adab kubur, adab neraka, dan kemudian dari fitnah Dajjal. Itu bahkan sebagian ulama tatkala pernah saya membahas tentang masalah doa ini, ada seorang ulama yang bertanya kepada anaknya, kamu tadi sudah membaca sholat tasawuf akhir atau belum? Belum. Ulangi sholatmu. Ini yang mengatakan bahwasannya tasawuf akhir dalam sholat kita itu adalah wajib. Walaupun sebagian mengatakan adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi perlu selain kita doa, juga kita mempelajari yang namanya
bagaimana kita membersihkan najis. Disebut dengan istinja atau istijmar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa sih istinja dan istijmar? Istinja adalah membersihkan najis bagian kubul atau dubur menggunakan air. Jadi istinja. Jadi membersihkan najis bagian kubul. Jadi tatkala kita kencing, dubur tatkala kita berak, itu menggunakan air. Walaupun terkadang juga istinja dipakai oleh ulama fikih juga, nanti membersihkan pakai batu juga bahasanya pakai istinja. Tapi di fikih lain mereka membagi, kalau istinja itu pakai air membersihkannya, kalau istijmar membersihkan kubul dan dubur menggunakan batu dan sejenisnya. Biasanya jangan pernah pakai batu enggak, Pak? Tidak pernah, karena kita banyak airnya. Jadi Islam tidak mikir orang warok tengah saja kan gitu yang banyak airnya. Tapi Islam mikir yang ada di padang pasir kan gitu. Yang mereka tidak ada air, adanya batu, maka disitulah Islam memudahkan. Nah, kemudian ada istibra. Istibra itu apa? Istibra itu setelah kita kencing, Pak, itu dengan jari kita, jari tengah inilah, dengan jari apa ini, Pak? Ibu jari ya, jempol ya, itu untuk membersihkan zakar kita. Begini bentuk laki-laki ya, karena laki-laki itu biasanya kalau dia tidak kencingnya tuntas, ini masih tersisa di sini, Pak. Di apa itu? Di ya kayak selangnya itu loh, Pak. Makanya ada istibra. Istibra itu adalah kalau ini depannya dubur, depan ya, nanti gini, Pak. Mulai dari sini diurut. Biar sisa-sisa kencing itu keluar. Berapa kali? 3 kali. Biasanya jarang paling, Pak ya. Paling wis bar dikebir wis kan itu. Karena apa? Ini bisa menyebabkan sisanya itu akan keluar. Tatkala mengenai pakaian atau tubuh kita, maka tubuh kita dan pakaian kita menjadi najis. Tatkala sholat dalam posisi ini, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, tatkala kita kencing, maka Rasulullah itu mengajarkan kepada kita cara yang terbaik. Boleh berdiri enggak, Pak, kencing itu? Untuk laki-laki ya. Boleh tak? Hukumnya apa kira-kira? Jadi kan kita biasanya kalau laki-laki, bahkan masjid-masjid itu menyediakan toilet itu berdiri. Kita pergi ke tol itu, rest area, rata-rata berdiri. Malah cuman kayak gini dok kan itu. Di sini ada Kiai Ahmad Ghazali As-Segaf, dan kemudian didukung dengan hadis-hadis Rasulullah. Memang Rasulullah pernah kencing dalam kondisi berdiri. Akan tetapi ada hadis dari Aisyah. Beliau menyampaikan, jika ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW buang air dengan berdiri, maka jangan engkau percaya, karena Nabi tidak pernah kencing kecuali sambil duduk. Ini hadis dari Aisyah. Sehingga para ulama, karena ada 2 hadis yang bertentangan, menyimpulkan, para ulama fikih menyimpulkan, mayoritas mengatakan kencing berdiri
hukumnya adalah makruh, tidak sampai haram. Tapi sunnahnya seseorang itu tatkala kencing dalam kondisi duduk jongkok. Gimana Pak? Kalau jenengan biasanya gimana? Jongkok atau berdiri? Jongkok ya. Terus jongkoknya yang kayak apa? Jadi saya membuka berbagai diantaranya gini fikih Islam. Rasulullah itu yang diajarkan oleh para ulama itu posisinya jongkok. Jadi satu seperti ini dulu, ya. Kemudian yang kanan, jadi tubuh tumpuannya di sini, di kaki kiri. Ah ini. Setelah gini, ya, ini lurus. Kemudian ini apa? Dadanya diginikan untuk menekan kemihnya. Jadi kalau ini istilahnya kencing, kemudian posisinya rendah, dia tidak akan nyiprat Pak. Inilah posisi yang paling aman dalam kita kencing. Walaupun dalam posisi berdiri boleh, derajatnya tidak sampai haram, akan tetapi makruh, akan tetapi duduk adalah sesuatu yang lebih baik. Nanti ada faedahnya yang disampaikan oleh para ulama dan ahli kesehatan. Jadi seperti ini Pak, agak dorong ke sini supaya apa? Kemihnya tertekan. Jadi kencing itu tuntas. Setelah kalau tadi istibra, ya, zakarnya diurut 3 kali di salurannya itu supaya tuntas. Kalau nggak gitu bisa dengan deheb Mbak. Itu kan menekan ya. Nah itu nanti akan bisa tiris dan akan bersih. Jadi ini cara bagaimana kencing yang baik. Dan insya Allah tidak akan nyiprat. Kalau berdiri kalau gini, weh terus gini kan tor gitu wes dah nyiprat kena sana sini. Nah, inilah yang membahayakan. Maka penting sekali kita belajar. Nanti kalau di rumah praktek duduk kencing sebagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama faedahnya tadi, faedahnya apa sih? Kencing keluar lebih bersih dan aman dari najis. Jadi akan lebih bersih Pak. Dan kemudian tidak nyiprat. Kalau berdiri apalagi di waktu pagi kan gitu, volumenya banyak kan itu kadang nyiprat. Maka posisi seperti itulah insya Allah posisi yang paling aman dan akan bersih. Kemudian yang kedua, kencing sambil jongkok itu lebih menyehatkan. Kemudian yang ketiga, kencing sambil jongkok mengurangi resiko penyakit prostat. Kalau sudah sepuh biasanya kan banyak yang kena prostat Pak ya. Maka sejak dini kita menjaga prostat kita dengan cara kencing yang sempurna yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, mengurangi resiko ejakulasi dini. Jadi resiko ejakulasi dini itu bisa ditekan dengan cara tatkala kita kencing dalam kondisi jongkok yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian beristinja. Tadi kalau beristinja kan tatkala sudah kencing tadi dibersihkan pakai air. Nah, dan juga boleh beristismar. Beristismar itu tatkala selesai kencing tadi untuk membersihkan yang namanya najis bisa menggunakan 3 batu. 3 batu atau semisalnya. Apa Pak semisalnya itu? Kayu, tisu, daun, kalau ada tembikar. Tembikar itu apa Pak? Tanah yang
dipanaskan itu loh, kayak boto itu loh Pak. Nah, itu kain dan lain sebagainya itu boleh digunakan untuk beristijmar. Ada yang tidak boleh, kita tidak boleh beristijmar dengan apa itu? Tulang. Kenapa kok tulang dilarang? Karena makanan saudara kita, jin. Kemudian juga tidak boleh kotoran. Jadi Rasulullah itu pernah suruh ngambilkan 3 batu, dapat 3 batu Pak, udah ketemu. Dihitung kan ini, 1 ini batu, yang ketiga ini kotoran onta kan ini. Kemudian Rasulullah mengatakan ini jangan. Ini adalah makanan saudaramu. Jadi kotoran juga dimakan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, insya Allah kita jarang menggunakan itu karena Masya Allah di Indonesia itu ke sawah ya ono banyune, apa nering kali kan gitu kan, dimanapun kan itu. Insya Allah kita lebih aman. Dan kemudian kalau buang air besar gimana gitu? Kalau pakai batu, yang pertama kita harus menggunakan batu yang bersih, atau tadi kayu atau apa yang bersih. Kemudian najis belum kering, jadi najisnya belum kering. Biasanya kan nak bapak-bapak langsung kan, ibu-ibu langsung. Biasanya kecil kan gitu. Wes digawarono rene skepet kan itu kan. Mau dibersihkan tidak boleh, kalau sudah kering tidak boleh menggunakan batu, harus menggunakan air. Jadi kalau kotorannya itu sudah kering, maka tidak boleh menggunakan batu. Yang digunakan harus air. Najis belum berpindah. Jadi masih berada di tempat itu saja. Kalau sudah nyepret ke sini-sini, sudah tidak boleh menggunakan batu Pak. Masih pada lokasi lubangnya dubur itu. Kalau sudah pindah, mungkin pas apa Pak biasanya? Mencret Pak. Karena campur angin mepet kemana-mana, itu tidak bisa menggunakan batu. Tidak boleh beristijmar. Mereka harus menggunakan air. Tidak mencukupi. Kemudian sama. Kemudian najis itu tidak sofhah dan hafsafah. Maksudnya tidak melebar ke, ya melebar. Ini kan apa ya istilahnya pantat. Jadi kan gini Pak. Jadi belum memenuhi sini. Sini sampai sini sampai sini. Kalau sudah memenuhi, ini tidak bisa menggunakan batu atau kayu. Harus dicuci. Najis belum terkena air, maksudnya adalah najis ini mungkin kan gini, ya paling enak kita tekan WC, bawahnya ada apanya Pak? Ada air, maklum kan naik ke atas, akhirnya najisnya melebar. Tatkala najisnya melebar, berarti tidak bisa menggunakan batu, harus menggunakan air. Kemudian yang terakhir, apa yang digunakan, seandainya batu atau apa, harus kondisinya suci. Tidak boleh apa najis dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Kalau kita beristijmar dengan batu, batu pertama Pak, itu bagian depan. Jadi seandainya ini lubang dubure ya, seandainya ini gini, dari depan ke belakang. 1. Keduanya dari belakang ke depan. Batu kedua. Batu ketiga dari depan ke belakang. Udah. Selama Pak, najisnya tadi tidak kemana-mana Pak, hanya berada di lubang dubur saja. Kalau sudah melebihi, maka dia tadi apa? Harus memakai air. Ya. Kemudian ada adab. Jadi kalau kita kencing atau buang air besar, itu adab.
ada adabnya dalam Islam. Yang pertama, tidak terlihat orang tatkala buang air. Ini adab yang pertama. Makanya yang mudah-mudahan tidak ada, sudah punya WC sendiri-sendiri. Saya itu kadang ke bantaran kali itu banyak laki-laki itu, ya bantaran kali Kota Madiun itu loh Pak, ya buang air besar dalam kondisi telanjang kan itu. Tidak ada tutupnya di kali lagi. Nauzubillah min, tidak boleh. Ini orang tidak beradab kan itu. Kemudian tidak membawa benda apapun yang bertuliskan nama Allah, baik tulisannya bahasa Arab maupun tulisannya bahasa Indonesia. Sebagaimana Rasulullah ini punya apa Pak? Khotam, cincinnya itu ada kalimat Muhammad dan Allah buat stempel. Jadi Rasulullah itu kalau menyetempel surat itu pakai itu. Jadi bukan stempel kayak kita. Jadi Rasulullah pakai stempelnya, pakai cincinnya Rasulullah. Maka tatkala Rasulullah mau pergi ke khola, mau ke WC, maka dilepas dulu. Dilepas, ya, ditaruh di luar. Walaupun zaman dulu Rasulullah terkadang cari semak Pak. Kalau perang kan nggak mungkin golek WC umum. Kalau sekarang banyak WC umum. Jadi di tempat terbuka pun, maksudnya terbuka tidak ada bangunannya, Rasulullah tetap membuka cincinnya yang berada kalimatnya Allah, ya, tatkala mau berak. Kita juga sama, walaupun boleh Pak, HP kita kan jerone Al-Quran, piye hukumnya kali itu kan, HP ini Mas Diren ono Qur'ane kan ini. Jadi selama tidak terbuka di dalam, ya tidak dibuka, para ulama mengatakan tidak jadi masalah. Ditutup, moco-moco Quran kan itu. Jadi ditutup. Bahkan dalam kondisi darurat, mungkin di tas ada kan, tidak masalah dibawa. Dalam kondisi darurat dibawa ke kamar mandi. Apalagi kayak di terminal kan menakutkan Pak. Hilang digawa wong jenengan nang jero lagi buang air besar, tiba-tiba keluar tasnya sudah tidak ada. Sementara ada Qur'annya juga kan itu. Selama di dalam tidak terbuka, maka tidak menjadi satu hal yang dipermasalahkan. Karena cincinnya Nabi itu di jarinya Rasulullah, dan di situ terbuka ada kalimat Allah, maka Rasulullah lepas tatkala mau masuk khola. Kemudian berdoa. Ini kalau di rumah ingat, kalau masuk khola ini lupa doa Pak. Kalau sudah masuk kamar mandi, masuk WC wis lupa, wis kadung kebelet langsung melewayu kan itu. Ya tangan kiri, sikil kiri dulu, tapi sepo kok melebu kan itu. Kenapa kok kita perlu berdoa? Terutama membaca basmalah. Di sini ada hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Satru ma baina ayunil jin wa arati bani Adam idza dala ahadukumul khala ayyaqulu bismillah. Penghalang, kata Rasulullah, antara pandangan jin dan aurat manusia tatkala seseorang di antara kalian buang hajat, itu dia membaca bismillah. Jadi tatkala kita mau masuk kamar mandi, mau masuk WC, kemudian melepas aurat kita, maksudnya pakaian kita, sehingga terbukalah aurat kita, maka kita disunahkan membaca bismillah. Karena dengan bismillah tadi matanya jin tertutup. Karena apa Pak Bu? Ingat, jin itu juga senang manusia loh. Baik jin laki-laki maupun jin perempuan. Mungkin bisa jadi ketertarikan dengan aurat kita karena kita tidak pernah membaca bismillah. Sehingga apa? Jinnya cinta kepada kita. Saya tuh pernah Pak ketemu orang yang nikah sama jin.
Saya malah yang tahu itu, yang ngasih tahu jinnya. Karena saya pas ngeruqyah temennya, jinnya itu ngomong, udah nikah, sudah melakukan hubungan seperti suami istri. Saya sampai akhirnya desek betul kepada orang laki-laki ini, bener ndak kata jin? Bener pak. Nah, pertama kali di hadapan jin dia yang nolak, ndak, ayo ngapusi gue jinnya sampai gitu. Mumpung orang Pak Ustadz sampai gitu jinnya tuh. Ternyata betul pak, jin ini cinta kepada manusia, bahkan sudah melakukan hubungan seperti layaknya suami istri. Saya tanya kepada orangnya masih hidup, orang Jiwan, betul pak. Sekarang sudah nikah dengan manusia orangnya, jadi nggak nikah sama jin. Sering saya tanya, datang kadang ke masjid saya, piye masih datang enggak? Sudah enggak datang. Jadi betul, jin ini jin perempuan seneng laki-laki, dan jin laki-laki seneng jin perempuan, manusia dari kalangan perempuan. Ada itu Pak, di Madura, ada Ustadz Hasan itu cerita. Di Madura beliau tukang ruqyah. Setiap nikah nggak lama bojone meninggal pak, nikah lagi sampai beberapa kali. Pada saat itu di ruqyah pak, rumah itu goncang pak. Ternyata si perempuan ini disenangi sama jin, jinnya tinggal di rumah. Nah ini loh, ya kan kita khawatir. Maka setiap kita datang ke kamar mandi, membuka aurat kita, jangan lupa membaca bismillah. Kalau lengkap doanya pak, masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Tapi jangan lupa ditambah bismillah. Pada Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Dan ternyata bismillah ini bukan hanya untuk khola. Tatkala kita mendatangi istri kita, bahkan sampai para ulama membahas tentang doa. Apa doanya pak? Mendatangi istri, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Jangan lupa, para ulama membahas kenapa harus dibaca. Ora iso apal, cukup bismillah. Ternyata tatkala seseorang berhubungan dengan istrinya kemudian tidak membaca bismillah, maka setan ikut andil dalam hubungan itu. Ternyata sepele tapi besar pak kan gitu. Tapi tatkala kita membaca bismillah, maka Allah yang akan menjaga anak keturunan kita dari syaitan. Dan disinilah jangan pokoknya wis ya podo senengnya wis pokoknya jangan, tapi perlu membaca bismillah. Kemudian selanjutnya mendahulukan kaki kiri saat masuk. Jadi tatkala kita masuk khola, masuk kamar mandi, jangan lupa kaki kiri dulu. Beda tadi masuk masjid kaki kanan, tapi biasanya selalu kaki kanan atau kaki kiri sebenarnya wis mlebu kan gitu kan, mlebu lah wis pokoknya apa nih wis kebelet melayu kan gitu. Pas sholat assalamualaikum udah langsung melayu kan gitu, wis gak ngerti. Maka kita perlu perhatikan, karena apa? Ini bagian adab kita. Masuk masjid kaki kanan dulu, keluar kaki kiri. Masuk khola kiri dulu, keluarnya pakai kaki kanan. Kemudian yang kelima, tidak menghadap kiblat. Ada yang mengatakan kalau menghadap kiblat, kalau sudah ada bangunannya tertutup maka tidak jadi masalah. Walaupun ada yang mengatakan walaupun di dalam tetap adab kita kalau buat pak tukang. Biasanya kan perumahan cilik-cilik gitu, ora cocok butuh menghadap kiblat. Ya kalau bisa ya jangan kemudian mengalahkan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, terlarang untuk bicara. Wih, biasanya nyanyi pak, senanggun WC nyanyi dinteni wong akeh kan gitu, ambek bengok-bengok kan ada model-model yang ini. Karena Rasulullah ini pernah disalami saat Rasulullah berada di dalam khola, kemudian Rasulullah diam, tidak menjawab. Maka apa nih kamar mandi ini
berdekatan malah jagong kan gitu kan, ini gak etis, jadi tidak beradab. Kemudian yang ketujuh, tidak membuang hajat di tempat bernaung manusia. Nah, karena ada Pak, saya itu naudzubillah, saya beberapa kali dulu di masjid saya itu tempat wudhunya itu diberaki orang, tempat wudhu saya itu sampai gede-gede. Besoknya lagi ada lagi, bingung ini apa, orang waras atau enggak, masuk tempat kan itu ada WC-nya di belakang, itu di tempat wudhu, naudzubillah minal, tempat wudhu tempat bernaung aja enggak boleh, apalagi tempat wudhu. Kemudian juga tidak boleh buang air di air tergenang, jadi kayak kolam, akhirnya empang juga nggak boleh tuh Pak, tidak mengalir kan gitu. Malah orang Jawa Barat itu ada empangnya, ada helikopternya, kencing di situ pakan bawahnya ikan kan gitu. Ikannya nanti jadi jalalah kan ini. Jalalah, apa itu binatang jalalah itu Pak? Binatang yang makanannya kotoran. Maka ini tidak boleh langsung dimakan, harus disterilkan dulu baru bisa dimakan. Maka lele-lele yang makannya bangke, makannya kotoran, itu tidak boleh langsung dimakan. Jadi binatang jalalah itu adalah binatang yang dia makannya dari barang najis. Nah ini, maka perlu dibersihkan dulu. Jadi makanya Islam melarang seseorang itu berak atau kencing di air yang menggenang, tidak mengalir, tapi dibolehkan pada air yang mengalir. Kemudian juga adabnya seseorang yang buang air kecil maupun air besar, maka tidak boleh memegang zakarnya dengan tangan kanan. Jadi tidak boleh memegang kemaluan dan pakai tangan kanan, tidak boleh. Sebagai adab kita, tangan kanan itu untuk makan, tangan kiri untuk memegang aurat tadi. Jadi tidak boleh menggunakan tangan kanan. Kemudian yang terakhir, selain berdoa kepada Allah, tidak boleh kencing atau berak di pohon yang berbuah. Gedang jenengan biasanya golek gedang itu Pak. Nah ini kan berbuah tidak boleh Pak, tambah orea kan gitu. Nah ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Jadi Islam itu betul-betul menjaga apa yang dimakan oleh manusia harus dari barang yang baik. Nah orea terus gitu kan, ini hasilnya tidak baik dalam urusan kesehatan. Maka carilah tatkala kita mau buang air besar, buang air kecil, maka tempat-tempat yang dibolehkan dalam Islam dengan memakai adab-adab yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang terakhir, keluar pakai kaki kanan, berdoa gufronaka. Ya, ada yang ditanyakan? Ya, ya. Ya. Ya, saya tanya langsung Pak. Dia dalam posisi seseorang itu, pertama gini, saya kasih kisah awal. Awal dia itu main jailangkung, 2 orang. Jailangkung, ngerti Pak jailangkung ya? Jailangkung gitu kan. Nah setelah itu jailangkungnya jadi Pak. Minta nomor togel tuh apa? Dikasih tahu Pak kan gitu kan. Terus minta lagi, minta ilmu sihir. Nah, yang satunya ini disuruh masuk dimensinya kayak jenengan kalau lihat uya-kuya sing masuk sing lingkaran-lingkaran itu Pak. Dia disuruh masuk ini. Yang satu masuk, yang nanti kesurupan, yang satu Roni tidak mau. Nah, yang kesurupan ini akhirnya dimasuki jin, yang Roni nindak. Tapi Roni ngawal, setiap saya meruqyah dulu dikawal, sehingga apa? Jinnya
tak suruh masuk Islam, tak suruh pergi. Akhirnya cerita Pak, kalau dia itu sudah nikah gitu sama Roni yang tidak kena jin tadi. Roni nggak ngaku pada saat itu, di luar momen sama jinnya. Saya tanya berdua, betul nggak kata jin? Betul. Saya tatkala suruh masuk dimensi seperti ini saya nggak mau, tapi teman saya mau. Tapi akhirnya nikahnya gimana gitu. Kamu bisa melihat dia enggak? Bisa. Tapi wajahnya jelek gitu. Bisa. Gini, misalkan bisa. Iya. Surat Al-Jin kan menerangkan ada istilah yang Allah itu tidak akan memperlihatkan barang yang gaib kecuali kepada Nabi dan Rasul. Iya. Tapi kalau jinnya yang melakukan ilmu, maka kan manusianya enggak kan kita nggak bisa. Tapi jinnya tatkala dia melanggar, membaca, kalau manusia harus membaca mantra sehingga dia keluar dari kodrat. Kalau jin dia keluar dari kodratnya, kan jin bisa menampakkan dirinya kepada manusia dalam bentuk-bentuk ular, dalam bentuk-bentuk anjing hitam, kan itu ada kan? Iya. Pada saat itu saya tanya bentuknya apa? Wanita, tapi kondisinya buruk. Kok kamu bisa lihat? Dan dia lihatnya tidak seperti mata antum gini, enggak. Seperti Anda telindian, tahu enggak Pak? Telindian itu loh Pak. Antara tidur dan terjaga. Telindian. Setengah sadar. Dan disitulah dia melakukan hubungan. Dan saya tanya, ya minta maaf. Sampai kelima enggak? Sampai kelima. Orangnya masih hidup. Kalau kepengen tanya, itu kejiwaan. Dan itu nyata. Jadi mungkin bisa jadi satu, orang itu kena sihirnya jin karena bisa melihat kan. Kalau kita nggak bisa, dianya yang menampakkan diri. Jadi harus kita lihat posisinya di mana kan itu. Kalau kita secara manusia tidak bisa, karena kita dibatasi kodrat, kita tidak bisa melihat. Tapi tatkala ada orang yang keluar dari kodratnya, ya kan, dan dia telah melanggar kodratnya, dan itulah yang dilarang oleh Allah kan gitu. Dan Islam juga mengakui namanya ilmu sihir kan gitu. Nah, itu. Maka orang yang mengaku kena seperti ini, saya pernah ketemu anak indigo, Pak. Anak indigo datang sama ibunya, cerai sama bapaknya itu, datang. Tiap hari jinnya itu datang Pak, sekolah. Ke sekolahan itu datang, ganggu konsentrasi Pak. Temannya nggak lihat, dia tok yang bisa lihat. Ibunya cerita, anaknya juga sama. Anaknya itu kalau ke sekolah Pak, pakai vaselin. Karena tubuhnya panas. Ibunya cerita, anak saya itu kalau tidur malam itu pakai perlak, tahu perlak lagi? Yang biasanya ompol-ompol bayi aja kan. Itu perlak dikasih air, dia tidur di atas air. Kalau nggak gitu nggak bisa tidur. Jadi jin nanti ada jin turunan. Jadi jin yang diwariskan dari bapak-bapaknya, jin nasab. Dan dia bisa melihat kan itu. Dan di kelas yang cuma lihat dia tok. Ada jinnya gitu. Bisa jadi. Jin nasab biasanya gitu, menampakkan diri. Saya pernah nanya bagi yang masih anak-anak, tidak mungkin bohong anak-anak. Sampai yang besar ketemu Pak. Jin nasab sampai wis gerang juga pernah ketemu saya. Dan cerita sama saya. Sampai dia minta diruqyah. Ya ini wawalam bisa. Jadi memang Allah membatasi manusia dalam hal gaib. Tapi tatkala dia sudah mengeluarkan dari kodrat melakukan dosa kepada Allah, ya disitulah dia sudah bersekutu dengan jin. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini, ketemu nggih? Ya. Mengenai tentang sholat sunnah tolak bala, ada sunnahnya apa enggak?
Sholat tolak bala. Ya. Saya dalam sholat sunnah belum pernah mendapatkan sholat tolak bala kan. Saya sekarang bertanya, kalau ada kayak gitu. Jadi memang tatkala kita mendapatkan sesuatu yang baru, kita harus pelajari. Saya juga baru tahu ini ada sholat tolak bala kan gitu. Karena dalam sholat sunnah, saya itu punya buku khusus sholat sunnah, dari sholat duha, sholat sunnah mu'akkadah, ghairu mu'akkadah, sholat tasbih dan lain sebagainya. Saya baru tahu ada sholat tolak bala. Saya tidak berani menjawabkan gitu. Soalnya saya juga ditanya. Iya. Iya. Allah saya tidak pernah mendapatkan dalam kitab-kitab fikih dalam sholat tolak bala itu belum pernah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, makanya hari ini tuh banyak orang-orang kelompok jamiah itu akhirnya membuat ajaran-ajaran baru. Maka di sini memang harus hati-hati. Nanti sholat tolak bala, sholat apa kan gitu. Karena kadang kelompok-kelompok itu untuk mengikat anggotanya dikasih ajaran-ajaran yang naudzubillah min dzalik, bukan berlandaskan apa yang diajarkan Nabi atau para sahabat, tapi terkadang mereka membuat sendiri kan gitu, sebagai kekhususan kelompok mereka kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan memang tidak masyhur. Ya. J. Istibra, ya. Beser, prostat. Hampir mirip dengan beser ya. Iya. Para ulama sudah membahas tentang masalah hukum beser. Ya, maka orang yang beser setiap kali dia mau sholat, maka dia harus membersihkan najisnya dulu, kemudian ditutup, dan wudhunya sudah mendekati waktu mau sholat. Kalau masih keluar ya sudah, wong kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu khusus bagi yang beser. Itu di luar kemampuan manusia, Pak. Jadi itu dimaafkan. Tapi dengan catatan setiap kali dia mau mengerjakan sholat, ya dia bersihkan dulu kemaluannya, kemudian dia tutup, kemudian langsung bersegera untuk sholat. Dan satu kali wudhu hanya bisa untuk satu kali sholat. Tidak boleh, baru sholat enggak boleh. Ya, wallahu a'lam gitu Pak ya. Jadi itu keringanan dalam Islam. Walaupun masih keluar, udah kemampuan kita segitu, sudah cukup. J. Kemarin disampaikan kalau kita sholat terus dengan najis, seperti kita menggendong anak yang pakai pampers. Iya. Terus setelah kita mensikapi gimana? Maksudnya menghilangkan najis tersebut. Apakah cukup wudhu atau ganti pakaian? Yang pakai pampers tadi. Iya. Yang pertama, bukan hanya pampers Pak. Yang perlu kita hindari anak laki-laki yang belum bersunat. Ya, selain pampers, anak laki-laki yang belum bersunat, yang masih ada kulumnya, itu bisa menyebabkan kencing tersimpan. Sehingga terkadang tatkala dibuka kulumnya, itu ada putih, kerak, bekas-bekas kencing. Maka memang dalam Islam itu kalau bisa anak laki-laki segera disunat. Jangan nunggu sampai so nanggapno barungan kan gitu lagi, wayang kulit lagi disunatno. Dalam Islam disegerakan, karena dia mengandung najis. Begitu juga dengan pampers. Tapi kalau pampesnya tidak ada najisnya nggak apa-apa loh Pak, digendong baru diganti digendong nggak masalah. Tapi yang pampers bermasalah adalah pampers yang sudah ada najisnya. Buya Yahya menerangkan kalau pampesnya
itu ada najisnya, kemudian kita gendong, maka sholat kita batal. Ya, sholat kita batal. Karena dalam sholat tidak boleh membawa sesuatu yang najis. Dengan catatan apa? Kalau pampers kan tidak nempel najisnya kan gitu. Jadi yang batal sholatnya atau wudhunya? Sholatnya. Karena sholat itu pakaian dan tempat harus suci. Jadi tidak perlu wudhu. Karena dia tidak menularkan najis. Najis itu ya kan tidak nempel, kecuali tatkala wis koprot pampers wis sejak ngono najise ya sak pakaiane ya sak wonge najis. Tapi tatkala masih baru ada najisnya, maka hukumnya sholatnya menjadi batal. Tapi tatkala kita tidak megang, Pak, tidak megang loh ya, kan beda dengan gendong sengaja. Tapi tatkala dicekel anak kita dalam sholat, Bu Yayah mengatakan ini tidak menyebabkan batal sholatnya. Jadi pakai pampers nyekeli kita, tapi kita tidak memegang dia, maka tidak menyebabkan sholat itu menjadi batal. Ini dalam karena beliau adalah memakai madhab Syafi'i. Jadi yang batal itu tatkala kita sengaja memegangnya, gendong, nangis, kan gitu, gendong sampai sholat ternyata pampasnya sudah ada, ada kencingnya, maka sholatnya menjadi batal. Walaupun belum tembus, karena najisnya sudah keluar, sudah keluar najisnya. Iya, iya. Seperti jenengan sholat bawa bangke, ya kan, lebokno sak, ora tembus Pak, tetap batal sholatnya. Orang mecer loh, orang mecer tetap batal karena membawa. Tapi kalau kita dipegang, jadi kan megangnya dia kan tidak najis, yang najis kan sini, dia memegang kita, bukan kita yang memegang dia. Yang jadi masalah adalah kita menggendong, jadi ada sengaja membawanya. Nah, gitu ya Pak ya, ya. Ini masalah. Iya. Ini salaman. Iya. Ini apa bisa dikategorikan sudut atau mempersulit diri? Gimana? Kalau kita lihat kebanyakan orang, terutama di kampung, itu kalau pipis biasanya tidak. Iya. Dan biasanya pasti megang. Ya, biasanya megang. Terkadang rata-rata nggak peduli pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri. Iya. Nah, ini cari selamatnya saja. Apa kita ya rata-rata salaman ya, pokoknya ini kok orang sakit, pokoknya jujur banyak ya sakit. Kita salaman delay pokoknya. Iya. Itu pokoknya belum waktunya sholat, makanya pada maghrib. Kan lebih amannya kita yang butuh duluan karena walaupun kondisi belum ada. Ya, yang pertama kita harus yakin kalau itu najis, tangannya najis, baru. Iya, tatkala kita tidak boleh don dalam urusan najis, harus jelas. Gue ngerti, berarti kalau salaman lah ini, wis masih basah, mau bunuh aja lah itu, udah ini tidak boleh. Kalau don tidak sampai, wa inna dhanna la yukni minal haqqi syai'a. Jadi tak bisa Pak. Seperti para ulama itu membahas, dalanin jenengan kan sering kena kencing jaran sing anu kan. Nak banjir terus piye? Lagi ngono kecipratan. Nak jenengan gak yakin di situ ada kencingnya, nah udah langsung sholat saja. Maka Umar itu tatkala mau wudu bersama Rasulullah, ya Rasulullah ini kan nganu apa tempat yang bebas, mungkin ana binatang buas minum di situ. Wis ora anak reti wis ora usah wudu nang kono kan gitu. Harus sampai jelas.
Memang wong iku ya cawi terus tangannya kena najis salaman ambek kita. Kita tahu harus seperti itu. Kayak Rasulullah sama Umar. Umar kena ra ngerti gak usah kan gitu. Ngabot-ngaboti. Ya kan gitu kan. Fikih itu mudah. Tatkala Umar sama Rasulullah mau wudhu di satu tempat yang di situ di alas kemungkinan ada binatang buas kan gitu kan. Minum di situ. Umar, ya Rasulullah mungkin ini ada binatang buas yang minum di sini najis ya Rasulullah. Wis toh gak usah, kowe gak ngerti kan gitu. Ya wudu aja. Jadi kemudian fikih di situ, Pak. Cari yang lebih mudah. Jadi lu mau mudah, ojo kemudian suudon, ora cabe. Iki cara mau ojo salaman ngene. Ah itu. Malah jadi kus Suudon. Jadi fikih itu lebih dimudahkan sehingga ada perbedaan di kalangan para ulama. Ya, cari yang mudah, jangan yang susah. Bahkan Buya Yahya itu dalam mazhab Syafi'i cadar itu wajib. Tapi ya cari yang mudah, muridnya tidak pakai cadar kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tatkala memang ada hujah yang lebih ringan, kenapa kita mencari yang berat? Jadi gitu, Pak. Jadi tatkala kita yakin memang itu najis, bahkan najis itu sendiri tatkala kering itu tidak bisa menularkan, Pak. Jadi yang bisa menularkan itu tatkala basah. Jadi tatkala ini Pak, ini najis ya, tidak bisa menularkan ke sini. Sehingga tatkala ada najis hukmiyah di kasur Anda dikasih spray, udah jenengan sholat di situ sudah boleh. Tatkala sudah kering, kan nggak mungkin Pak jenengan ngubah kasur. Wes hajur mantu anyar kan gitu kan. Isik ngompol ngumbas kasur bar sekene maratuane. Ya enggak bisa. Bisanya ya paling dibersihkan, tapi kan tetap bau kan itu. Alhamdulillah zaman dulu itu Pak kamar itu pesing kan gitu. Sebab gak ada pempes kan gitu. Wes nguyah kok ndemblong kasur itu ndemblong kan itu. Islam cukup tatkala sudah ainiyahnya hilang, masih ada hukumnya nggak apa-apa. Cukup apa? Digelari ini. Ya, yang penting tidak basah. Itu sudah atasnya sudah menjadi suci. Bisa digunakan untuk mengerjakan sholat. Bahkan tatkala ini ada najis hukmiyah, ainiyahnya sudah hilang, terus dikasih sajadah, itu sudah bisa untuk gunakan untuk sholat. Yang penting kering. Kalau basah dia akan membasahi sajadahnya jadi najis. Nah, itu. Walaupun namanya najis hukmiyah itu. Iya, masih dihukumi najis. Tidak mungkin jenengan nerap ngumbah kasur kan itu. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kemudahan-kemudahan yang dibahaskan oleh para ulama untuk kita, maka jangan cari yang susah kan itu. Ada yang lebih mudah, pakailah yang lebih mudah kan itu. Maka saya kadang melihat ya, ahli fikih itu lebih cari yang mudah kok daripada orang-orang yang baru ngaji. Oh biasanya cari yang susah. Makanya wong kereng-kereng itu wong anyar ngaji. Nak sing wis ngaji suwi biasanya gak kereng Pak kan gitu kan. Coba deh wong baru ngaji biasanya golek sing wangel-angel kan gitu kan. Iya betul. Makanya kalau ada kemudahan yang diberikan oleh Allah, kita tidak usah mempersusah diri kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, keberkahan ilmu, dan mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dan memberikan hidayah, dan mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.